Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar mulok muatan lokal berupa pembiasaan keagamaan yang berada di madrasah kita. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmatnya, ampunannya, dan ridhonya, sehingga kita dianugerahi oleh Allah badan yang sehat, ilmu yang manfaat, rizki yang barokah. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, tabarukan wa tawasulan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kalau pertemuan yang lalu kita fokus pada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-Hasyr ayat 10, surat Al-Furqan ayat 74, surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, itu adalah doa-doa yang berada di dalam Al-Quran. Ya, tentunya Al-Quran itu juga melalui Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita akan fokus pada doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang diajarkan ulama. Ya, jadi fokus kita sekarang ada dua. Yang pertama, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, doa-doa yang diajarkan oleh ulama. Nah, ini jadi penting biar kalian bisa tahu. Ya, setelah tahu tentunya diamalkan, tentunya dijalankan. Baik. Dari yang paling sederhana, Pak Guru ingin menghadirkan hadis Rawaina an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Saya ulangi lagi. Rawaina an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Jadi kami meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Siapa yang meriwayatkan? Nah, di sini di belakang ini, di bawah ini ada rawahu Muslim, ya, kemudian rawahu Tirmidzi, ya itu. Jadi rawaina, kami meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Imam Muslim. Kalau Imam Muslim berarti kitabnya ya Sahih Muslim. Kalau misalnya At-Tirmidzi, di sini berarti kitabnya namanya Sunan At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a, ya, siapapun yang berwudu, siapapun yang berwudu. Faqala, kemudian dia berujar, mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Di sini tulisannya kurang shin, ya. La syarikalah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang wudu kok dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka yang bisa didapat apa? Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Bagi orang tersebut akan dibukakan pintu surga. Ya karena memang masuk surganya itu masih menunggu mati dulu, alam kubur dulu, kemudian hari kebangkitan, kemudian hisab, melewati sirat baru bisa masuk surga. Maka meskipun di sini futihat, saya mengartikan akan, masih akan, karena memang belum mengalami. Kalau toh kita harus mengartikan ini adalah sudah, ya berarti ini adalah sebuah kepastian. Jadi siapapun yang wudu, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, pasti, futihat, pasti dibukakan pintu baginya, pintu surga, abwabul jannah as-samaniyah, 8 pintu surga. Yadhulu min ayyiha sya'a, ya lewat dari pintu yang mana saja begitu. Rawahu Muslim fi sahihihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya namanya Sahih Muslim. Warawahu Tirmidzi, dan di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wazada fihi. Nah, ini menurut Imam Tirmidzi. Menurut Imam Tirmidzi itu ada tambahannya. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku dari bagian orang-orang yang banyak bertaubat. Tawab itu banyak bertaubat, sering bertaubat. Bertaubat itu tidak harus melakukan sebuah kesalahan, tidak harus melakukan sebuah kemaksiatan, tapi dengan beristighfar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu istighfar seperti itu dalam rangka bertaubat kepada Allah. Dan itu lazim sekali kita baca, dibaca oleh orang setelah menjalankan sholat 5 waktu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, itu bukan berarti kita habis melakukan kemaksiatan, bukan berarti kita sengaja melakukan sebuah kesalahan. Akan tetapi seperti itulah tawab, orang-orang yang sering banyak bertaubat kepada Allah. Bertaubat itu apa? Ya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu kembali sesuai dengan perintahnya Allah, kan begitu. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang ya bersuci, suci terus gitu. Ya memang ada sebagian orang Islam itu dawamul wudu, membiasakan punya wudu, batal wudu terus begitu, dan itu luar biasa. Dalam Al-Quran itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan mutatahhir, orang yang bersuci, suci terus kondisinya. Ya ternyata dengan banyak bertaubat, dengan banyak bersuci, itu menjadi salah satu pintu
mendapat cintanya Allah. Warawa subhanakallahumma wa bihamdik. Jadi ada juga yang mengatakan subhanallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdik, dan segala pujinya juga pujimu, kan begitu. Itu berbagai macam riwayat. Lah yang lazim kita baca itu biasanya yang sering kali diajarkan, ya, diajarkan itu ya kalau habis wudu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin subhanakallahumma wa bihamdik. Itu begitu. Kata tasbih, subhanakallahumma wa bihamdik dan hamdalah seperti ini itu dalam beberapa riwayat, ya, dalam beberapa riwayat itu memiliki faedah penyempurnaan pahala, ya, penyempurnaan pahala. Jadi pahala dalam melaksanakan ibadah itu ada yang penuh, ada yang tidak, tergantung bagaimana orang yang menjalankan ibadah tersebut. Misalnya ketika wudhu, kemudian lupa membaca bismillah, wudhunya sah, secara fikih sah, tapi bisa jadi pahalanya tidak sempurna. Maka kalau diakhiri dengan doa dan diakhiri dengan tasbih dan tahmid, misalnya subhanakallahumma wa bihamdik, maka pahala wudhu tersebut akan sempurna. Bahkan seperti ini dalam sebuah riwayat juga dijalani di dalam melaksanakan sholat. Dalam melaksanakan sholat seperti itu. Dalam sebuah riwayat itu ya sebelum salam itu membaca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah yang seperti itu kan kemudian menjadi penyempurna pahala sholat. Ya diakui atau tidak, ya, ketika sholat bisa jadi takbirnya kurang sempurna, bisa jadi rukuknya kurang tumaknina, bisa jadi sujudnya kurang tumaknina, bisa jadi ketika sholat masih ingat apa-apa di luar sholat. Dan seperti itu kan tidak mungkin mendapatkan pahala yang sempurna. Maka untuk kesempurnaan pahala tersebut, di sini Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi untuk menyempurnakannya, yaitu dengan membaca tasbih dan tahmid. Paham ya? Ini yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Baik, berikutnya di sini Pak Guru mengambil dari kitab Al-Adhkar lin-Nawawi, kumpulan zikir-zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Imam Nawawi. Wa rawaina fi Sunan Ad-Daruqutni an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna nabiyya qala. Jadi tadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sekarang Ibnu Umar berarti putranya Sayyidina Umar. Apa yang didawuhkan oleh Nabi? Man tawaddo'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qabla ayyatakallama. Ya, siapapun wudu selesai ndak langsung ngomong-ngomong, ndak langsung berbicara apapun. Kok dia langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Oh, mohon maaf, asyhadu an la ilaha illallah saja. Kalau yang atas ada wahdahu la syarikalah. Sekarang
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum ngomong-ngomong mengatakan itu, ya. Ghufira lahu ma bainal wudu'ain. Ya, di antara dua wudu, seandainya melakukan kesalahan, melakukan hal yang dicatat dosa, ya bukan seandainya, ya mestinya kita manusia biasa nggak lepas dari salah dan dosa. Lah maka bagaimana? Ghufira lahu ma bainal wudu'ain. Di antara dua wudu itu diampuni dosanya. Isnaduhu dhaif, ya meskipun ini sanadnya dhaif, ya, isnadnya itu dhaif, tetap ini bisa kita jalan, tetap bisa kita jalan. Ini babnya bab fadilatul amal, maka diperbolehkan melakukan meskipun berasal dari sanad yang dhaif, asalkan tidak bertentangan dengan hadis yang sahih ataupun bertentangan dengan ayat Al-Quran. Apa? Misalnya Al-Quran itu membahas dosa besar seperti mencuri. Seperti mencuri itu kan dosa besar. Karena dosa besar, maka pada kriteria tertentu itu kan ada sanksi potong tangan. Sanksi apa? Potong tangan. Ya misalnya mencuri uang rakyat lah, berkorupsi dan lain sebagainya. Itu kan sudah kriterianya menurut saya sudah masuk. Oleh karena ya dia bukan karena kelaparan mengambil uang rakyat, bukan karena kelaparan, akan tetapi ya karena keserakahan begitu. Kemudian yang diambil itu bermiliar-miliar, kan sudah melebihi nisab, ya dan seterusnya lah kriteria begitu. Itu nampaknya sudah, misalnya di situ ada hukum potong tangan. Jadi dosanya mencuri itu bisa diampuni dengan potong tangan, kan begitu. Seandainya di sini ada klausul, ada penjelas lagi, ghufira lahu ma bainal wudu'aini hatta sarokoh misalnya, itu kan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Dosanya diampuni, sampai-sampai mencuri pun dosanya diampuni. Itu kan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Maka yang seperti itu hadis dhaif tidak boleh dijalankan. Ya. Jadi seperti itu. Boleh menjalankan hadis dhaif sekalipun dalam hal fadhailul a'mal, keutamaan amal. Itu salah satu contoh, ya, salah satu contoh doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Berikutnya, Pak Guru ingin menyampaikan di sini tentang doa-doa yang diajarkan oleh ulama. Ya, kalian harus tahu, ya, al ulama warasatul anbiya. Orang-orang alim itu menjadi pewaris para nabi. Jadi kalau kita ngikuti ulama, maka sejatinya kita mengikuti nabi. Kita yang hidup di zaman sekarang itu nggak bisa ngikuti nabi, nggak bisa. Yang bisa ngikuti nabi itu ya sahabat. Makanya kita mengikuti nabi itu melalui ulama, karena kita hidup di zaman sekarang. Mereka yang selalu mengatakan kembali ke Quran, kembali ke hadis, tinggalkan ulama, misalnya ada yang begitu. Dia lupa mempelajari sunnah nabi, tahu sunnah nabi itu dari ulama. Setelah ditanya kitabnya apa, Anda kok mengikuti nabi, dasarnya apa? Lah ini saya mengikuti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Loh, Imam Bukhari dan Imam Muslim itu kan ulama, sehingga dia tidak boleh mengklaim saya ikut Nabi. Oh, dia tidak pernah ketemu Nabi kok. Yang hidup sezaman dengan Nabi yaitu para sahabat, mereka lah yang bisa mengikuti Nabi. Lah kalau misalnya dengan membaca kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim,
Kok kemudian dia mengklaim saya ikut Nabi? Ya tidak bisa. Ikut Nabi melalui ulama. Karena jelas al ulama warasatul anbiya. Baik, kita coba. Wa ammad du'a'u ala a'dha'il wudu, ya. Doa-doa pada setiap anggota wudu yang dibasuh, anggota tubuh yang dibasuh ketika wudu. Falam yaji fihi syai'un 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada riwayat yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qalal fuqaha. Ya, ini ahli fikih, ulama ahli fikih itu kemudian berpendapat, ya, berpendapat yustahabbu fihi da'awatun ja'at anis salafi, ya, dianjurkan, ya, dianjurkan doa-doa yang datang dari kalangan ulama salaf. Ulama salaf itu 300 tahun, ya, hijriah, batasnya itu 300 tahun hijriah. Misalnya di sana ada Imam Hanafi yang lahir pada tahun, ya, apa, 80, ya, lupa Pak Guru, 80 hijriah. Meninggalnya itu 150 hijriah. Ada yang mengatakan 148 hijriah. Nah, itu pas Imam Syafi'i lahir, kan begitu. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan beberapa imam-imam lain yang berada di kurun waktu 300 tahun hijriah pertama. Itu namanya generasi salaf. Wazadu wa naqasu fiha, ya, mereka generasi salaf itu ada yang menambahkan, ada yang mengurangi dalam hal doa-doa tersebut. Fal mutahassalu mimma qalu, ya, hasilnya apa yang mereka ucapkan, annahu yaqul ba'da tasmiyah, ya, setelah baca bismillah, ya, orang wudu itu kan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kan begitu orang mau wudu itu. Dia mengatakan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Jadi, ya, yang namanya pra wudu itu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memuji Allah, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Terpuji Allah, segala puji Allah bagi Allah yang telah menjadikan air itu sebagai sarana untuk bisa bersuci, air yang bisa mensucikan. Wa yaqulu indal madmadah, ya, ketika berkumur, ya, ketika berkumur, Allahumma asqini min haudi nabiyika ka'san la azma'u ba'dahu abada. Ya Allah, kasih aku minum, ya, min haudi nabiyika, berilah aku minum dari telaga nabimu, ka'san, dalam satu gelas, la azma'u ba'dahu abada, yang tidak akan pernah aku merasakan haus seterusnya. Wa yaqulu indal istinsyak, istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, ya, bukan berarti dihirup kemudian dimasukkan ke dalam tenggorokan diminum, tidak, ya, sekedar dihirup kemudian dikeluarkan lagi, itu namanya istinsyak, ya. Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatika, ya, ketika istinsyak menghirup air ke dalam hidung tadi, doanya Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatika, jangan engkau halangi aku, jangan engkau haramkan aku mencium baunya kenikmatanmu, mencium baunya surgamu. Nah, jadi memang surga itu dalam jarak sekian ratus mil, sekian ribu mil, sekian lama perjalanan, jaraknya itu jauh, itu sudah bisa tercium bau surga itu. Wa yaqulu inda ghuslil wajhi, nah, ketika membasuh wajah, apa yang dibaca? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nah, ini
Ya Allah, putihkanlah wajahku. Yauma tabyaddu wujuh, pada hari ketika banyak wajah itu putih berseri. Wa taswaddu wujuh, dan banyak sekali wajah menjadi hitam. Ya, itu kalau dalam Al-Qur'an ada ya. Fa'ammal ladzina amanu dan seterusnya itu. Nah, itu orang yang wajahnya di akhirat nanti terlihat putih berseri. Kemudian di sini ada lagi wa yaqulu inda ghuslil yadaini, ketika membasuh dua tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Nah, ini jadi ketika membasuh tangan kanan, doanya a'tini, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Di sini artinya, ya Allah, anugerahkan kepadaku catatan amalku itu dengan tangan kanan. Berikan aku, kemudian aku menerimanya dengan tangan kanan. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali, jangan engkau berikan kitab amalku itu tadi ya dengan tangan kiri. Yaitu kan tanda ya, tanda kalau diberikan dengan tangan kanan, diterima dengan tangan kanan, itu insya Allah berarti catatan amalnya baik. Dan sebaliknya, kalau menerimanya itu dengan tangan kiri, ya itu tangan apa? Itu tanda bahwa catatan amalnya itu buruk. Kalau baik itu ya balasannya biasanya surga. Kalau buruk ya biasanya balasannya neraka. Wa yaqulu inda mashir ra'si, ketika mengusap kepala. Ya rambut atau kulit kepala, sebagian ataukah keseluruhan. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku atas neraka. Jadi ada doanya begitu. Wa azillani tahta arsyika yauma la zilla illa zilluk. Wa azillani, payungilah aku, tahta arsyika, di bawah arasmu, yauma la zilla illa zilluk, yang pada hari itu enggak ada naungan, enggak ada payung yang bisa memayungi, illa zilluk, kecuali naunganmu ya, payunganmu, kan begitu. Wa yaqulu inda mashil udunain, ya, ketika mengusap apa? Kedua telinga, usap kedua telinga. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang mau mendengarkan qaul, dawuh-dawuh, ya, dawuh-dawuh ya apa saja, fayattabi'una ahsanahu, kemudian aku ikuti dawuh-dawuh, ucapan-ucapan yang baik. Ya, ucapan itu kan ada yang baik, ada yang tidak. Secara umum kita maknai begitu saja. Nah, dengan mengusap telinga di sini doanya adalah, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang termasuk orang-orang yang mau mengikuti ya, dawuh-dawuh yang baik. Wa yaqulu 'inda ghaslir rijlain, ya, ketika berada di sirat nanti, ya, inda ghaslir rijlain, ketika membasuh dua kaki, ya. Allahumma sabbit qadami 'ala sirat. Ya Allah, kuatkanlah, tetapkanlah, jangan sampai goyah qadami, telapak kakiku, 'ala sirati, ketika di sirat, di jembatan menuju surganya Allah. Ya, jadi setelah semuanya selesai, hisab selesai dan lain sebagainya, kemudian manusia itu melewati yang namanya sirat, jembatan menuju surga. Jembatan itu kan bukan jalan tol,
bukan jalan biasa atau jalan raya, tapi jembatan. Jembatan itu kan bisa besar, bisa kecil. Ya, kalau jembatan itu kecil, misalnya kayak terbuat dari kayu, kan bisa saja bergoyang. Kemudian ketika bergoyang, kaki pun juga tidak bisa seken, tidak bisa kuat menahan tubuh. Kalau nemen, kalau kuat goyangannya, maka bisa jatuh. Lah, yang diminta ketika wudu, Allahumma sabbit qadami ala sirat. Ya Allah, kuatkanlah, pancapkanlah, tetapkanlah kakiku ketika berjalan di atas jembatan menuju surga. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Baik, anak-anakku yang Pak Guru banggakan. Di sini setelah kita ada doa-doa yang diriwayatkan oleh Nabi, dari Nabi maksud saya, kemudian doa yang diajarkan oleh ulama, kemudian sebenarnya banyak sekali doa yang diajarkan oleh Nabi itu, sebenarnya banyak sekali. Misalnya mau tidur doanya apa? Ya kan ada Bismillahirrahmanirrahim, Bismika. Kalau sudah bangun, Alhamdulillah, kan begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu juga ajaran Nabi. Ketika masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau misalnya di dalam kamar mandi itu buang air besar, air kecil, bisa wudu dan seterusnya. Keluar dari kamar mandi, dia mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi adhaba Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Maha suci, alhamdulillah, segala puji Allah yang telah menghilangkan segala macam penyakit dari tubuhku, wa afani, dan ya memberikan aku kesehatan. Itu kan banyak sekali. Mau makan, setelah makan, itu semuanya ada doanya, doa-doa yang diajarkan. Misalnya mau pakai baju, mau bercermin, nah, itu kan ada. Kalau bercermin itu Allahumma ahsin khuluqi kama hassanta khalqi. Allahumma ahsin khuluqi kama hassanta khalqi. Itu kan ada. Di sini Pak Guru hanya menghadirkan sebagian, khususnya di dalam wudhu saja. Kemudian juga tadi sudah Pak Guru hadirkan hadis baik itu dari Sayyidina Umar ataupun Ibnu Umar. Kemudian juga bimbingan doa dari ulama, ya. Sekarang karena di buku kalian itu ada ini syair. Syairnya siapa ini? Syairnya Abu Nawas. Terkenal sekali. Syairnya Abu Nawas itu terkenal sekali. Ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ini Pak Guru harus jelaskan, ini keliru. Ya, bukan alan naril jahimi, tapi ala naril jahimi, karena memang ya harus mudhof, bukan sifat mausuf, tapi mudhof. Ini artinya seperti yang kalian lihat, wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat berada di dalam neraka jahim. Nah, Abu Nawas itu ya begitu. Kalau kalian mungkin ceritanya ya cerita lucu-lucu tentang Abu Nawas, tapi beliau adalah seorang ulama, dan di sini ada nilai sastra yang sangat tinggi. Wahai Tuhanku, aku nggak pantas, nggak layak jadi ahli surga, tapi aku juga nggak kuat kalau berada di neraka, kan begitu. Itu kan nilai sastranya tinggi, merasa tidak pantas di surga, tapi kalau ditaruh di neraka ya nggak kuat. Itu maunya apa? Ya, maunya apa? Ini yang kedua, di bait kedua ini kelihatan. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim.
Lah seperti ini maunya, maka berilah aku taubat, ampunan, dan ampunilah dosaku, sesungguhnya engkau maha pengampun dosa yang besar. Lah dosa yang besar aja diampuni, asalkan mau bertobat. Zunubi mislu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali. Nah, ini pengakuan ngaku. Zunubi mislu a'dadir rimal, dosaku bagaikan bilangan pasir, karena banyak. Siapa yang bisa ngitung pasir? Nggak bisa. Satu persatu per butir itu berapa? Nggak bisa, nggak ketemu. Yang bisa itu ya misalnya satu truk, satu kubik, dan seterusnya. Itu baru bisa dihitung. Nah kalau a'dadur rimal, butiran-butiran pasir itu ngitungnya bagaimana? Ya nggak bisa. Oleh karena itu maka berilah aku taubat, ya dzal jalali, zat yang memiliki keagungan. Wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dzambi zaidun kaifahtimali. Umurku ini tiap hari berkurang, sedangkan dosaku bertambah. Bagaimana aku menanggungnya? Lah ini ngaku. Kemudian ilahi abdukal asi ataka muqirran bizunubi wa qad da'aka. Wahai Tuhanku, hambamu yang bertaubat, yang berbuat dosa, yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan mengakui, muqirran, hale wong kang ngakoni, dengan mengaku bidzunubi, segala macam dosa, wa qad da'aka, dan memang sebenarnya aku telah mohon kepadamu. Fa in taghfir fa anta lidzaka ahnu wa in tadrud faman narju siwaka. Lah ini, maka jika engkau mengampuni, maka engkaulah yang berhak mengampuni. Ya tukang ngampuni dosa niku ya Gusti Allah. Ya. Fa in tadrud, seandainya jika engkau menolak, faman narju siwaka, siapa lagi ya aku berharap kepada selainmu. Itu begitu. Di sini Pak Guru mencoba menghadirkan dawuhnya ulama. Ya, dawuhnya siapa? Ulama. Dawuhnya ulama tersohor kenamaan, ya, namanya Syekh Wahab Sya'rani. Ini Pak Guru temukan dalam kitab Hasyiah Baijuri karangan Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Di bab sholat Jumat itu, di akhir bab sholat Jumat itu ada kata-kata begini: man wadhaba ala hadainil baitain fi kulli jum'atin tawaffahu Allahu ala al-islam min ghairi syak. Ya. Ini dawuhnya Imam Sayyid Wahab Asy-Sya'rani. Barang siapa melanggengkan bacaan 2 bait syair di atas, jadi 2 saja, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. 2 bait itu saja. Siapa yang wadhoba niku melanggengkan terus menerus, ya, kok dia baca setelah sholat Jumat, tawaffahullahu alal islam min ghairi syak, Allah akan mewafatkan tanpa
tanpa ragu, ya, tanpa ragu-ragu. Allah mewafatkan dalam keadaan Islam. Kan beruntung ya, orang meninggal dalam keadaan Islam. Beruntung. Ya kalau meninggalnya dalam kondisi tidak Islam ya celaka betul. Ya. Meskipun sejak kecil sudah Islam, tapi ketika meninggal dia tidak membawa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa berbicara banyak karena memang belum mati, belum merasakan, jadi nggak tahu orang membawa iman Islam itu bagaimana, yang tidak juga bagaimana. Yang penting keyakinan itu harus tetap melekat kepada kita sampai akhir hayat kita. Wa nukila an ba'dihim anna tuqra'u khamsa marrat ba'dal jumu'ah. Jadi dua bait syair pertama tadi, dua bait pertama itu dibaca 5 kali. Ilahi lastu lil firdausi ahna wa la aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Diulangi lagi, ilahi lastu, dan seterusnya sampai 5 kali. Maka yaitu tawaffahullahu alal islam min ghairi syak. Allah akan mewafatkan mewafatkan dalam kondisi Islam tanpa ragu-ragu lagi. Akhirnya semoga kita senantiasa dianugerahi oleh Allah iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita juga bisa menjalani doa yang kita pelajari ini, meskipun tidak semuanya, meskipun sedikit, tapi harus ada yang kita jalani. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.